bagi para pendaki yang mungkin sedang naas ya, dia bisa melihat pasar setan gitu. Bahkan ada juga pendaki yang bersaksi bahwa ia pernah ditawari dengan dagangan-dagangan yang dijual oleh mereka. Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian. Tidak lain tidak bukan, ini merupakan konten horor yang sedang diomongin di Istana Negara ya mungkin sekarang ya guys ya. Welcome to your favorite horror podcast. Bersama gue Diku sebagai Baduk Count di Mah Aku Takut. So, pada episode Mah Aku Takut kali ini, aku akan membacakan kisah-kisah horor yang dikirim oleh teman-teman semua. Ini dikirim oleh Evira Show. Dan ini kisah tentang orang-orang yang buat kalian yang suka naik gunung, ini mungkin akan menjadi referensi yang menarik untuk kalian dengar. Oke, siapa sih anak gunung yang gak tahu tentang Gunung Lawu? Gunung Lawu sudah sangat terkenal ya dengan pemandangan yang indah, dengan treknya yang cukup sulit kali ya untuk bagi pemula. Kayaknya gak bisa ya di Gunung Lawu ya. Mungkin Gunung Lawu ini adalah satu gunung yang selain pemandangannya indah, terus juga menjadi spot gunung favorit lah bagi orang-orang yang suka mendaki gitu ya. Cuman kalau dibilang apakah ini cocok untuk pemula, apakah gampang, gue gak bisa bilang. Karena power dan kemampuan orang-orang itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang bisa naik ke Gunung Lawu sebagai pemula, ada juga yang mungkin udah berkali-kali terus masih mudah lah. Jadi aku gak bisa bilang naik gunung tuh gak gampang lah. Dan aku tidak menyarankan untuk menggampangkan proses naik gunung. So, ini cerita dari Gunung Lawu di Jawa Tengah. Gunung Lawu ini memiliki segudang cerita mistis yang sudah dikenal, mungkin sudah menjadi legenda bagi para pendaki dan bagi kisah-kisah masyarakat sekitar. Gunung Lawu ini sebenarnya perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur guys. Jadi kalau tadi gue bilang Jawa Tengah, maybe right, Jawa Timur juga nggak salah juga karena ini di daerah perbatasan Gunung Lawu ini. Salah satu kisah horor yang favorit yang pasti kita sudah banyak tahu di Gunung Lawu merupakan keberadaan pasar setan atau sebuah pasar yang sebenarnya tuh nggak ada. Sebenarnya ini adalah sebuah hutan biasa, cuman dalam waktu-waktu tertentu bagi para pendaki yang mungkin sedang naas ya, dia bisa melihat pasar setan gitu. Pasar yang dihuni tempat yang menjual dan pembelinya merupakan bukan manusia. Dan pasar setan Gunung Lawu ini terletak di salah satu puncak Gunung Lawu, lebih tepatnya di Hargodalam. Seperti namanya, pasar setan ini tidak bisa dilihat oleh mata telanjang guys. Jadi nggak semua orang memiliki kemampuan untuk melihat pasar setan tersebut. Antara dia naas atau dia sedang halusinasi atau emang orang pintar saja atau anak indigo saja yang bisa melihat keberadaan pasar setan di salah satu puncak Gunung Lawu di Hargodalam. Cerita tentang pasar setan ini sudah dikenal sangat luas ya bagi para pendaki-pendaki, dan banyak para pendaki yang bersaksi bahwa mereka melihat aktivitas yang sangat ramai, ada transaksi jual beli, ada suara-suara berisik, ada anak-anak yang berlarian, ada orang, ya pokoknya layaknya sebuah pasar yang kalian tahulah di pasar-pasar tradisional di daerah kalian. Bahkan ada juga pendaki yang bersaksi bahwa ia pernah ditawari dengan dagangan-dagangan yang dijual oleh mereka. Menurut kepercayaan guys, apabila pengunjung melihat pasar setan dan ingin pergi dari pasar setan tersebut, pengunjung memiliki satu syarat yang cukup unik, yaitu pengunjung diminta untuk meninggalkan atau membuang salah satu benda yang kita miliki. Contohnya kita membuang gesper atau permen atau mungkin sepatu atau mungkin apa, salah satu aja. Kita harus membuang atau memberikan salah satu benda itu ketika berada di pasar setan untuk sebagai syarat adanya transaksi jual beli. Jadi katanya itu semacam simbol barter gitu guys. Jadi kita kasih dia barang sesuatu, nanti kita bisa pergi dari pasar setan tersebut. Tapi gimana menurut kalian? Kalian cukup orang yang percaya dengan pasar setan atau nggak percaya? Atau mungkin ada yang pernah mengalami? Tulis di kolom komentar. Mungkin suatu hari studio kecil, bolehlah kita jalan-jalan ke Gunung Lawu, kita ke Hargodalam, kita coba jualan lah di pasar setan. Mungkin bisa di pitching untuk bikin iklan
atau mungkin bisa di-pitching untuk jual di online ya, pasar setannya. Pasar setan online mungkin adalah peluang bisnis yang baik untuk para makhluk astral di luar sana, karena pendaki kan udah mulai mungkin jarang ya mendaki di Gunung Lawu ya. Jadi kalau karena udah banyakan marketnya di online, kenapa nggak buka pasar setan di online? Itu saran dari saya. Jadi kapan-kapan sudah kecil, ayo kita jalan-jalan Gunung Lawu, kita ke pasar setan dan kita menawarkan kerjasama, barter lah ya, barter. Barang-barangnya kita jual di TikTok Shop yang sudah mulai dilarang oleh pemerintah. Sekian teman-teman, itu saja kisah Ma Aku Takut pada Kamis malam ini. Sampai jumpa lagi di Ma Aku Takut berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Ma Aku Takut setiap malam Jumat, yaitu setiap hari Kamis malam. Saksikan di ruangan yang gelap, nonton sendiri tanpa ditemani teman, saudara-saudara, cewek kalian atau babysitter kalian. Jauhi dari benda-benda religius, nontonlah sendirian Ma Aku Takut setiap hari Kamis. Sampai jumpa lagi di Ma Aku Takut berikutnya bersama gue Diku sebagai Mbak Dukaun. Bye-bye. Menurutku pasar setan tuh pasar ini ya, kayak gue lebih pasar setan kayak mungkin kayak di pasar Impres gitu kan juga banyak setan juga orang-orang itu. Sama pasar boy, sama pasar Glodok. Satu pasar Glodok gue pernah ini apa ditawarin itu kan setan anjing. Setan anjing. Bokapnya kambing anjing. Banget. Red and white tuh. Gue kentutin. Iya, gue kentutin tuh abang-abang.